Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rahimakumullah. Pada diskusi sebelumnya, di postingan video yang sebelumnya, kita membahas tentang jual beli dan segala tipu daya dalam jual beli. Bagaimana jual beli di framing karena jual beli itu adalah konstitusi dasar dalam ayat-ayat perekonomian Islam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga perniagaan lain selain jual beli, yaitu sewa menyewa, dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah nampak sebagai jual beli, padahal bukan, alias jual beli palsu. Rahimakumullah yang diberkahi oleh Allah. Mari kita tambahkan sedikit di sini. Jadi jual beli adalah satu, penjual menerima uang. Setelah itu penjual menyerahkan barang atau jasa kepada yang menyerahkan uang itu tadi, yaitu pembeli. Jadi pembeli menyerahkan uang, maka pembeli akan menerima barang atau jasa yang dimiliki oleh penjual. Afwan. Perbedaannya dengan sewa menyewa adalah persewaan, orang yang menyewakan itu menerima uang, dan persewaan, orang yang menyewakan tadi meminjamkan barang. Jadi tidak ada meminjamkan jasa, ya, karena jasa tidak bisa dipinjamkan, karena jasa tidak bisa dikembalikan. Sedangkan penyewa, orang yang menyewa menyerahkan uang kepada perusahaan persewaan itu, sehingga penyewa boleh memakai barang itu selama periode dalam perjanjian, dalam akad perjanjiannya. Di mana jika tenornya sudah tercapai, pada saatnya barang harus dikembalikan. Karena itu cuma barang yang disewakan. Sedangkan untuk jasa tidak bisa, karena jasa tidak bisa ditarik kembali. Karena itu persewaan hanya ada persewaan barang, tidak ada persewaan jasa. Berbeda dengan jual beli. Jual beli bisa jual beli barang atau jual beli jasa, di mana atas
jasa yang kita berikan, kita menerima upah atau ijaroh. Barang bisa dipinjamkan, bisa disewakan, bisa dikembalikan. Sedangkan jasa tidak bisa dikembalikan. Nah, pada kemudian waktunya, dua jenis perniagaan ini yaitu satu, jual beli, dan dua, sewa menyewa ini, lalu mulailah muncul turunan-turunannya seperti konsinyasi, konsinyasi ini adalah jual beli biasa. Cuma bedanya penjual menitipkan barangnya pada pembeli. Dan baru dianggap ada transaksi jika pembeli berhasil menjualnya lagi pada orang lain. Tapi di sini ada lisensi, ya, lisensi dari penjual yang diberikan kepada pembeli, bahwa barang itu dititipkan kepada pembeli. Jadi berbeda dengan orang yang menjual barang yang bukan miliknya, lain. Ini lebih sama seperti karyawan toko tidak memiliki barang di toko, tapi dia menjual barang di toko karena diizinkan oleh pemilik toko. Dan bedanya pada konsinyasi ini, tokonya itu bercabang, jadi pada cabang yang lain, tidak berada dalam satu tempat pada pemilik barang tersebut. Jadi istilahnya karyawannya ditempatkan di cabang tokonya itu. Seperti inilah kira-kira konsinyasi. Bedanya pada konsinyasi karyawan itu tidak digaji tapi mendapat komisi dari penjualan. Tapi ini tidak berarti orang tersebut yang menjalankan bisnis konsinyasi ini menjual barang yang bukan miliknya. Tidak, karena dia mendapat izin dari pemilik barang. Dia lebih mirip sebagai wakil dari penjual di kota yang lain, di kota yang bersangkutan. Ini hanya demi alasan efisiensi daripada hendak membuka cabang baru perusahaan, di mana jika masih baru pertama kali, resiko penjualan yang rendah tidak bisa menutupi kos operasional perusahaan, maka dilakukanlah sistem penjualan konsinyasi ini. Jadi lebih mirip penjual membuat gudang di kota lain dan tidak membuka cabang perusahaan. Jadi baru ada jual beli setelah barang itu laku dijual lagi ke pihak ketiga. Jadi bedanya adalah penjual menitipkan barangnya pada pembeli dan baru dianggap ada transaksi jika pembeli berhasil menjualnya lagi pada orang lain. Secara fisik cuma perpindahan dari gudang penjual ke gudang pembeli. Jadi cuma perpindahan aja. Kalau dilihat dari fisiknya cuma perpindahan aja dari gudang penjual ke gudang pembeli. Karena itu dalam sistem akuntansinya juga tidak ada jurnal penjualan. Yang ada cuma jurnal perpindahan barang, yaitu persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang. Jadi cuma account persediaan barangnya dikredit, kemudian didebet pada persediaan barang konsinyasi. Jadi timbul aktiva baru berupa aktiva konsinyasi. Jadi cuma perpindahan fisik aja. Tidak ada penjualan.
Tapi ini masih tetap dalam lingkup transaksi jual beli, tidak melahirkan bentuk transaksi baru. Seperti yang saya bilang tadi bahwa perniagaan ini pada umumnya hanya terdiri dari dua jenis, yaitu jual beli dan sewa menyewa. Dan ini masih termasuk dalam jual beli inti. Berikutnya dengan leasing. Nah, kalau leasing ini sewa menyewa, bukan jual beli. Jadi kalau tadi saya menjelaskan tentang jual beli dan keturunannya yang namanya penjualan konsinyasi, nah sekarang saya menjelaskan tentang jenis perniagaan kedua, yaitu sewa menyewa yang keturunannya bernama leasing ini. Jadi leasing ini sewa menyewa ya, bukan jual beli. Ini adalah bentuk sewa menyewa biasa. Cuma pada akhir periode sewa menyewa, setelah tenor selesai, penyewa barang tersebut diberi opsi, diberi pilihan untuk membeli barang yang disewanya dengan harga nol. Jadi dengan harga nol. Atau juga dengan nilai residual setelah dikurangi biaya penyusutan atas barang tersebut, atas aset tersebut. Dalam soal-soal perkuliahan, biasanya yang dileasingkan ini barang-barang yang bernilai tinggi, seperti kapal, pesawat, atau mesin-mesin pabrik. Tapi coba kita lihat prakteknya di masyarakat umum. Orang bilang beli motor secara kredit, tapi di framing oleh dealer, ini leasing katanya. Orang mengira itu jual beli, padahal itu sewa menyewa. Mengapa? Karena hampir seluruh masyarakat sekarang sudah mengenal bahwa kredit itu riba, dan agar tidak dimasukkan dalam golongan riba, mereka bilang ini jual beli leasing. Orang mengira itu jual beli, padahal itu cuma sewa menyewa. Dan ini masuk dalam perkecualian di Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan selain jual beli. Ya ini. Padahal ini sewa menyewa, bukan jual beli. Jadi ini termasuk yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Pada postingan-postingan selanjutnya, rahimakumullah akan mengerti mengapa sewa menyewa uang ini lebih banyak mudaratnya. Bukan hanya karena ini dogma syariah bahwa ini haram, ini halal. Tidak. Ini haram karena mudaratnya sangat banyak. Dibuat framingnya oleh para marketing, black marketing itu, supaya ini kelihatan seperti jual beli. Padahal itu sewa menyewa yang diharamkan. Sewa menyewa uang, dibilang sewa menyewa barang, tapi barangnya tidak bisa dikembalikan, udah ambil aja. Karena dalam angsurannya sudah termasuk keuntungan. Dalam sewa per bulannya sudah termasuk keuntungan. Jadi dealer tidak mau barang itu dikembalikan. Dealer meminta penyewa membeli barang tersebut dengan harga nol. Ya tentunya dengan menaikkan biaya sewa. Dalam biaya sewa ini
sudah termasuk laba dan bunga. Dan masyarakat umum menganggap bahwa ini adalah angsuran pembelian. Dianggapnya ini jual beli angsuran. Padahal itu adalah biaya sewa ditambah laba ditambah bunga. Dalam leasing yang sebenarnya, kalau kita belajar di diktat-diktat perkuliahan, dalam leasing itu pembelian itu adalah opsi, bukan paksaan. Tetapi prakteknya kalau dibilang leasing motor, leasing mobil ini, prakteknya dipaksakan. Opsi atau pilihan itu menurut umur ekonomis kendaraan bermotor sesuai dengan akuntansi atau dirjen pajak. Karena nilai ekonomisnya itu adalah sekitar antara 4 tahun atau 5 tahun. Tetapi oleh dealer, oleh penjualnya atau penyewanya yang sebenarnya ini dimampatkan, diperpendek dari tenor 4 sampai 5 tahun itu umur ekonomis suatu barang itu dirubah menjadi 1 sampai 3 tahun. Jadi ini pemaksaan atas umur ekonomis suatu barang produktif. Yang dalam pabriknya oleh insinyurnya dirancang untuk 4 atau 5 tahun, tetapi oleh dealer atau penjual sewa beli ini dibuat menjadi 1 sampai 3 tahun nilai ekonomisnya. Harus sudah hilang dari persediaan mereka dan harus sudah mendapatkan keuntungan masuk ke dalam penjualan. Jadi pembayarannya menjadi lebih besar, laba menjadi lebih besar, dan ada keuntungan residual 1 sampai 2 tahun dari umur ekonomisnya. Karena umur ekonomisnya yang seharusnya lebih lama dipercepat, dan sisanya itu menjadi bonus dari dealer. Nah, ini penyimpangannya. Kalau gagal bayar terjadi penyitaan. Karena barang bukan milik Anda. Anda cuma menyewa, tetapi merasa memiliki karena sudah merasa membayar cicilan pembeliannya. Dalam hati Anda merasa memiliki karena sudah merasa separuh mengangsur. Tapi dalam benak hati nuraninya dealer Astagfirullah, Anda cuma menyewa saja ini. Ini cuma sewa menyewa dalam kamuflase jual beli. Nah, dalam diktat-diktat perkuliahan, dari namanya saja kelihatan. Ini disebut dengan sewa beli atau leasing. Jadi leasing itu sewa beli, bukan penjualan kredit. Sama sekali bukan jual beli. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah tentang leasing adalah sewa dan dibeli, dipaksakan untuk membeli penyewanya. Dan ini hendak dirupakan sebagai jual beli, padahal sewa menyewa. Katanya nih, kata black marketingnya, ini jual beli dengan mencicil. Ini jual beli dengan angsuran. Ini jual beli dengan tempo.
Jadi mereka bermain dengan kata-kata, bermain dengan istilah. Padahal hakikat bisnis ini sebenarnya adalah sewa menyewa. Substansinya adalah sewa menyewa kendaraan. Karena kalau kamu nggak bayar, barangnya disita. Jadi kalau dibilang ini gender dalam perniagaan, yang dalam video sebelumnya saya sebutkan bahwa perniagaan itu terdiri dari 2 jenis kelamin saja, yaitu kelamin seperti manusia, laki-laki dan perempuan. Maka dalam bisnis itu, perniagaan itu cuma ada 2 jenis kelamin, yaitu jual beli dan sewa menyewa. Jadi satu jenis kelamin dipaksakan menjadi jenis yang berikutnya. Satu jenis hendak dirupakan dalam jenis yang lain. Riba hendak dirupakan dalam bentuk jual beli. Jadi kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai terjadi kita tertipu oleh kamuflase dalam istilah, yaitu praktik riba tapi berbalut baju syariah. Astagfirullah. Kita harus berhati-hati dan lebih banyak-banyak berpikir. Jangan terburu nafsu. Lihat berapa kerugian yang kita keluarkan karena harga yang naik berlipat ganda, karena di situ dimasukkan bunga. Astagfirullah. Jadi jenis-jenis perniagaan tadi dianalogikan dengan gender, dengan jenis kelamin. Jadi supaya rahimakumullah lebih cepat hafal dengan menanamkannya pada otak kanan. Otak kanan ya. Otak kanan ini tempatnya logika. Sedangkan otak kiri tempatnya rasio. Rasionalitas ada di otak kiri. Tapi logika ada di otak kanan. Jadi cuma ada 2 jenis kelamin saja dalam perniagaan ini. Jual beli, sewa menyewa. Anda tidak perlu menghafalnya di otak kiri. Cukup di otak kanan saja. Jika leasing itu diberi dandanan agar menyerupai jual beli, maka itu seperti transgender, transseksual, atau berusaha menyeberang dari satu jenis kelamin menjadi jenis kelamin berikutnya. Jangan sampai kita tertipu. Astagfirullah. Ini peringatan bagi para ustadz yang berusaha mencari dalil agar riba bisa terlihat syar'i, seperti yang diisyaratkan dalam konstitusi perekonomian Islam, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi ayat Quran ini tidak bisa direvisi dengan dalil. Quran tidak bisa direvisi dengan hadis. Jangan buat rekayasa. Ustadz-ustadz jangan mencari-cari dalil agar riba bisa terlihat syar'i. Awas, ini ancamannya neraka. Neraka yang kekal loh ya. Jadi para ustadz tuh jangan coba-coba berusaha mencari dalil agar riba bisa terlihat syar'i. Ancamannya kekal di neraka. Bukan di neraka sementara untuk dicuci sementara dosa-dosanya lalu naik ke surga. Tidak, kekal kalian di neraka. Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah kalian melakukan apa yang pernah diperbuat oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian melanggar hal-hal yang diharamkan Allah dengan melakukan sedikit rekayasa. Jadi orang Yahudi itu melakukan rekayasa, suka melakukan rekayasa. Ini hadis riwayat Ibnu Battah dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Ibnu Taimiyah dan perawi-perawi hadis yang lain. Tapi perawi yang paling terkenal ini adalah Ibnu Taimiyah. Jangan sampai menjadi seperti orang Yahudi. Kita sering ya melihat praktek-praktek menyiasati hukum. KUHP disiasati bagaimana supaya kita tidak melanggar hukum. Undang-undang pajak disiasati supaya kita tidak terlihat melanggar pajak. Tetapi ini Quran jangan disiasati. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Setiap hari kita tuh 70 kali diintip oleh malaikat maut. Jangan kalian melakukan apa yang pernah diperbuat oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian melanggar hal-hal yang diharamkan Allah dengan melakukan rekayasa. Jadi orang Yahudi itu ya, sama Allah dilarang, jangan bekerja di hari Sabtu, di hari Sabat. Tapi para nelayan Yahudi itu punya akal. Supaya tidak melanggar hukum Allah, maka jaringnya dipasang di hari Jumat malam. Dan hari Sabtunya mereka tidak bekerja. Tetapi hari Minggu mereka ambil jaringnya itu dan mengangkat ikan-ikan yang terperangkap di dalamnya selama hari hari Sabtu. Inilah rekayasa atas larangan Allah. Jangan sampai kita meniru orang-orang Yahudi ini. Astaghfirullahaladzim. Afwan. Jadi ustadz-ustadz itu suka bermain-main dengan hadis muamalah. Jadi dasar muamalah bukan karena tidak ada larangan, maka suatu perkara muamalah adalah diperbolehkan. Jadi mereka tuh bilang, kalau ibadah itu kalau dilarang jangan dilakukan. Kalau muamalah, kalau tidak ada larangan berarti boleh dilakukan. Jadi selama tidak ada larangan boleh dilakukan. Itu paradigma jadul. Itu teori fikih baheula. Itu ustadz kuno, bukan dari zaman now. Bukan karena Rasulullah diam saja ketika diberi daging kelinci, lantas menyimpulkan bahwa daging kelinci boleh dimakan. Kita harus menunggu sampai ada riwayat atau testimoni yang menyaksikan bahwa para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in pernah melihat Rasulullah makan daging kelinci. Jika di jalan tidak ada larangan, bukan berarti Anda boleh kencing di pinggir jalan.
Jika di pinggir jalan tidak ada rambu larangan parkir, bukan berarti Anda boleh parkir di pinggir jalan. Karena bagaimanapun parkir di pinggir jalan akan mengganggu lalu lintas. Kalau belum mampu bikin garasi, berarti jangan sok beli mobil. Karena Anda akan zolim pada masyarakat lain. Jika baru bisa bahasa Arab, jangan sok membahas muamalah kontemporer. Sebelum memutuskan memperbolehkan menjual dengan harga yang berbeda untuk barang yang sama, Ustadz harus tahu dulu seberapa jauh boleh berbeda, agar umat tidak berpikir asal boleh saja. Seorang ustadz harus tahu tingkat inflasi agar diperoleh nilai futural, nilai yang sama. Ustadz juga harus tahu suku bunga Bank Indonesia agar tahu jebakan riba dari lembaga riba. Seorang ustadz harus tahu tren, kecenderungan dari life of style, dari kecenderungan gaya hidup, agar umat tidak terjebak pada pola hidup konsumtif. Seorang ustadz harus tahu siapa di balik Bursa Efek Jakarta, siapa pemiliknya di Bursa Efek Singapura, siapa majority control di Bursa Efek Hong Kong, lalu siapa yang ada di Bursa Efek Israel. Jangan asal jawab boleh. Kalau ngawur begini, maka umat pulang dari kajian sunnah dengan penuh kesesatan. Lalu bertengkar dengan umat yang lain yang susah payah belajar tentang riba di bangku sekolah. Seorang ustadz ceramah 2 jam saja, lalu pulang bawa amplop. Dan baru pulang lagi nanti, kembali lagi, mungkin di bulan Ramadan lagi. Tapi umatnya, jamaahnya pada berantem. Gara-gara konsep dia yang katanya ulama moderat ini. Astagfirullah. Mari kita refresh kembali bahwa kita sudah berghibah membicarakan kejelekan ustadz-ustadz lain, walaupun kita tidak menyebut nama. Astagfirullah. Mari kita kembali lagi, kita ingatkan bahwa perniagaan itu hanya ada 2 genus, yaitu 1 jual beli, yang kedua adalah sewa menyewa. Tidak ada yang lain. Tidak ada spesies lain dalam perniagaan. Cuma ada 2 itu, jual beli dan sewa menyewa. Lalu bagaimana dengan hutang piutang? Jadi hutang piutang itu sebenarnya adalah kamuflase dari jenis yang kedua, yaitu sewa menyewa. Jadi hutang piutang itu sebenarnya adalah sewa menyewa. Ini perlu diingat baik-baik. Hutang piutang itu adalah sewa menyewa. Tetapi barang yang disewakan adalah uang. Jadi hutang piutang itu adalah sewa menyewa uang. Jadi tidak ada jenis perniagaan baru. Cuma ada 2, jual beli dan sewa menyewa. Hutang piutang itu sewa menyewa uang. Contohnya adalah jika kita menyewa mobil selama 1 bulan. Setelah 1 bulan mobil dikembalikan. Lalu Anda bayar biaya sewa. Kita bandingkan. Anda menyewa uang selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, uang itu harus dikembalikan kan? Dan Anda membayar uang sewa. Apa uang sewanya? Ya bunga. Astagfirullah.
bahwa transaksi persewaan uang itu terjadi jika dalam hutang piutang itu terdapat riba sebagai ongkos sewanya. Bagaimana jika hutang piutang itu dilakukan dengan saling ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan tambahan pengembalian atau riba dain? Maka Ustadz ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Dalam keadaan dilakukan dengan saling ikhlas, maka sangat kentara, sangat jelas, sangat mencolok bahwa transaksi itu bukanlah perniagaan, melainkan sejenis solidaritas sosial. Jadi akadnya adalah akad sosial, bukan akad bisnis. Jadi bukan perniagaan. Kalau hutang piutangnya itu dengan ikhlas, ya jelas itu bukan perniagaan, bukan bisnis. Tetapi sejak zaman dulu, otak kreatif Yahudi berpikir, bagaimana jika kebiasaan sosial itu dibisniskan? Ini adalah peluang bisnis baru bagi mereka. Jadi sejak zaman dahulu itu, orang Yahudi itu otaknya otak dagang. Otak komersil. Otak bagaimana bertahan hidup. Karena mereka itu terbuang dari negerinya. Tercecer di mana-mana. Jadi supaya mereka itu bisa bertahan hidup, mereka harus punya sifat licik. Astagfirullah. Maka jadilah hutang piutang itu menjadi lahan bisnis bagi orang yang kebanyakan uangnya banyak, tetapi nggak bisa kerja kreatif. Tidak bisa memiliki value added works. Jadi bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang memberikan nilai tambah. Lalu bagaimana dengan umroh, haji? Dulu juga bukan lahan bisnis, tapi sekarang menjadi bisnis. Catering akikah dulu juga bukan lahan bisnis. Perdagangan hewan kurban dulu juga bukan lahan bisnis. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Saya juga bertanya, apakah berdakwah itu juga dulu lahan bisnis? Sekarang seorang ustadz sudah punya web, halaman internet, punya asisten lulusan akademi sekretaris. Seorang ustadz punya sekretaris, punya manajer seperti seorang selebriti. Apakah ada dalil dari para pendahulu kita, yaitu para salafiyun, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang belajar dari sahabat, dan para tabi'ut tabi'in yang memperbolehkan berdakwah sambil meminta honor? Bolehkah berdakwah dengan mengutip imbalan? Dan kalau kita telepon ke manajernya, ternyata ada tarifnya. Ustadznya bilang tidak tahu, itu urusan manajer. Astagfirullah. Jadi kembali lagi bahwa hutang piutang itu harus dikeluarkan dari kuliah dagang. Atau kuliah bisnis itu tidak boleh ada hutang piutang. Atau kuliah manajemen. Karena itu adalah akad sosial. Hutang piutang itu harus dimasukkan dalam kuliah adab atau etika sosial. Kalau mengutip imbalan berupa riba,
yaitu masukkan ke bisnis, bukan hutang piutang. Yaitu bisnis persewaan uang, sewa menyewa, bisnis is bisnis, bukan akad sosial, bukan pinjam meminjam biasa, karena ada bayarannya. Lalu kapan kita harus membayar hutang? Siapa saja yang berhutang lantas berniat tidak mengembalikan, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Sahih Bukhari, hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Astaghfirullahaladzim. Jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun, yang sudah dijamin masuk surga, dia akan ditahan semua amalannya sampai ahli warisnya melunasi hutang-hutang almarhum. Jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Tidak ada dalil yang menganjurkan kita berhutang. Rasulullah cuma 2 kali berhutang seumur hidupnya. 1 untuk makan, karena darurat karena kehabisan persediaan makanan. Yang kedua karena harus berangkat perang.